Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini kita akan mempelajari di pelajaran yang ke-6 dengan judul Hotel Patah Hati. Namun teman-teman, pada hari sahabat ini bukanlah saya yang akan membawakan akan pelajaran sekolah sahabat kita, melainkan merupakan seorang hamba Tuhan. Beliau bernama Pendeta Muda Samuel Tingguleng. Beliau merupakan asosiat gembala jemaat di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Hang Tuah, Bali. Dan untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pendeta Samuel Tingguleng untuk memperjelas dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini. Pada Pendeta Samuel Tingguleng, kami persilakan. Shalom sahabat-sahabatku orang muda dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kembali kita boleh belajar bersama akan pelajaran sekolah sahabat dari buku Cornerstone. Dan saat ini kita sudah tiba di sahabat yang ke-6 dengan judul Hotel Patah Hati. Dan pelajaran kita diambil dari buku Hosea. Firman Tuhan di dalam Hosea 14 ayat 5 berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Saudara-saudara, sahabat-sahabat orang muda, melihat akan perjalanan pelayanan dari Hosea adalah hal yang sangat sulit, adalah hal yang tidak mudah. Sebagai seorang laki-laki diperintahkan oleh orang atau diperintahkan oleh orang lain untuk menikahi seorang wanita yang memiliki pekerjaan yang sangat berbeda, atau memiliki pekerjaan sebagai seorang yang menjajakan dirinya. Bagi Hosea, ini adalah perintah yang tidak mudah. Tetapi dia sadar, dia tahu yang menyuruh akan perintah ini adalah Tuhan. Sehingga meskipun Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang wanita sundal, Hosea tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga firman Tuhan di dalam Hosea 1 ayat yang kedua dan 3 berkata, "Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, 'Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan.' Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Sahabat-sahabatku orang muda, peristiwa yang dicatat dalam buku Hosea adalah cerita yang benar-benar eksis, yang pernah terjadi di dunia ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi perempuan sundal? Ya, Tuhan menyuruh Hosea bukan karena seenaknya saja, tetapi karena ada tujuan Tuhan untuk memberikan sebuah pelajaran terhadap bangsa Israel. Kenapa? Karena dari perkawinan Hosea dengan Gomer, wanita sundal itu, adalah sebuah refleksi dari hubungan bangsa Israel dengan Allah. Kenapa? Karena ceritanya di dalam pernikahan Hosea dan Gomer, Gomer beberapa kali lari. Dia pergi meninggalkan Hosea, dia pergi dengan orang lain lagi. Tapi apa yang Hosea lakukan? Apakah dia marah? Apakah dia meninggalkan Gomer? Yang terjadi adalah Hosea pergi mencari, menjemput Gomer dengan kasih. Ini adalah sebuah refleksi dari hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel sudah sangat mengerikan. Mereka lari daripada Tuhan. Seperti wanita sundal, mereka pergi ke Allah-Allah lain. Mereka pergi ke Baal-Baal. Mereka pergi meninggalkan Tuhan yang hidup. Peristiwa atau cerita di mana Hosea dan Gomer memiliki sebuah keluarga adalah sebuah refleksi di mana hubungan bangsa Israel dengan Allah
seperti hubungan suami istri antara Hosea dan Gomer. Kadang-kadang Hosea mencari Gomer seperti Tuhan mencari bangsa Israel, tidak tahu lari kemana, lari ke Allah-Allah lain, lari ke pria lain. Dan Tuhan mau mengajarkan, Tuhan mau menegur mereka untuk agar mereka, bangsa Israel, tetap setia kepada Tuhan. Cerita ini menceritakan bagaimana meskipun bangsa Israel nakal kadang-kadang, meskipun bangsa Israel pergi lari kepada Allah-Allah atau Baal-Baal lain, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan pergi mencari mereka. Ya. Hosea 11 ayat 1 berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ayat 2, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Lihat bagaimana bangsa Israel sudah dikasihi, sudah dituntun, sudah diberikan sebuah kemenangan. Tetapi bangsa Israel, Pak, mereka menghancurkan hubungan atau komitmen hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan cari mereka, Tuhan jemput mereka, dan Tuhan tetap mengasihi mereka. Lalu apa refleksinya dalam kehidupan kita orang-orang muda? Seringkali kita nggak mau dengar sama Tuhan. Seringkali kita hanya mengikuti apa yang kita mau. Kita melupakan Tuhan. Kita melupakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan sama seperti hubungan Hosea dengan Gomer. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Seperti Hosea menjemput Gomer dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, Tuhan juga akan selalu memberikan pengharapan kepada kita, dan Tuhan akan selalu menjemput kita dengan kasih. Faktanya adalah bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Sehingga apa? Hosea 14 ayat 4 berkata, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Lihat bagaimana Tuhan, meskipun bangsa Israel pada saat itu sudah sangat jahat, sudah lari daripada Tuhan, Tuhan tetap sayang mereka. Sama seperti kita. Mungkin kita melupakan akan hukum Tuhan. Mungkin kita sudah tidak mau lagi belajar firman Tuhan. Mungkin kita udah malas-malesan ke gereja beribadah. Lihat, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengasihi kita dengan sukarela. Kenapa? Karena murka Tuhan telah surut kepada kita. Lihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun seringkali kita yang jahat, seringkali kita yang nakal. Sehingga dalam kutipan Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 241 dan 242 berkata, walaupun adanya usaha-usaha setan untuk menyelewengkan rencana Allah bagi Israel, namun bagaimanapun juga dalam beberapa kali saat yang gelap sejarah mereka, ketika tampaknya seakan-akan kekuatan yang jahat sudah akan meraih kemenangan, Tuhan pun menyatakan dirinya sendiri dengan kemurahan. Ia membentangkan di muka orang Israel perkara-perkara yang akan berwujud kesejahteraan bangsa. Ini penting. Dengan lembut, Allah berurusan dengan mereka, memberi mereka petunjuk dengan perantaraan nabi-nabi baris demi baris, peraturan demi peraturan. Lihat, dengan lembut generasi berganti. Permasalahan-permasalahan berganti. Penyelewengan, ketidaktaatan terhadap Tuhan setiap generasi berganti, berkembang semakin mengerikan. Itu semua akibat dosa, karena dosa sifatnya destruktif, menghancurkan. Tetapi lihat, upaya-upaya setan untuk menghancurkan anak-anaknya, anak-anak Tuhan, tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena di saat terlihat tidak ada harapan, di saat terlihat bahwa setan seperti menang, kegelapan dunia semakin gelap, disitulah Tuhan hadir untuk menyelamatkan, untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang setia dan bergantung kepada Tuhan. Sahabat-sahabatku orang muda, kiranya dari pelajaran ini boleh menjadi suatu berkat dalam kehidupan kita. Mari dari pelajaran ini kita boleh semakin setia kepada Tuhan.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lihat Tuhan selalu akan mengasihi kita. Tuhan akan selalu menjemput kita, dan Tuhan akan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesetiaan, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan akan selalu menyelamatkan kita dan memberikan kita pengharapan. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Muda Samuel Timbuleng yang telah membawakan akan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Sungguh sangat jelas, dan kita boleh mengambil pelajaran dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini tentang kisah Hosea dan keluarganya. Hosea bersama dengan istrinya yaitu Gomer merupakan gambaran akan cinta kasih Allah kepada bangsa Israel, dan juga khususnya kepada kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Dan demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman semua suka, silakan untuk di-like videonya, dan jangan lupa untuk komen di bawah. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.